aturan keberagamaan, aturan beragama kepada Romawi pada saat orang Islam kayak gini ya. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Dengarkan saudara-saudara muslim di bawah, anak-anak saya, dengarkan ini pertanyaan pamungkas. Ada tidak Yesus memberikan aturan agama kepada orang Roma yang hidup pada masa itu berdampingan dengan Yesus, kepada non-Yahudi yang berdampingan dengan Yesus hari itu, pada saat itu? Ada enggak Yesus mengajarkan hidup keberagamaan, aturan ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, ya, kepada non-Yahudi pada saat itu? Ada tidak? Ada atau tidak ada? Jawab. Nah, cuma tadi paham nggak yang diskusi dulu? Kenapa dari tadi kok romnya ini? Kamu nggak bisa menjawab. Jadi kalau tidak ada, Yesus memberikan aturan kepada orang Roma, kepada orang Yunani, lalu Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Nggak mau. Gimana cara kasih situ dikasih? Saya ulang lagi. Jadi kalau Yesus tidak pernah mengajarkan aturan-aturan agama kepada orang Roma dan Yunani atau Yahudi yang hidup sesamanya, Kristen yang ada di Indonesia ini apanya Yesus? Muridnya gitu, muridnya. Hah? Muridnya. Hah? Muridnya. Murid dari Hong Kong. Udah, boleh ya, izinkan bicara, saya tambahkan tadi ya. Kalau tadi Bang Juma ganti Bang Stanley aja ya. Iya, boleh, silakan dilempar aja kalau orang tidak berfungsi. Teman-teman muslim, saya belum bisa diskusi, saya ibadah sabat kan, masih mau tutup sabat ini. Ya sorry, next mungkin sebentar atau ya. Oh, orang Yahudi ternyata beliau. Bukan Yahudi Bang Suma, aku Advent. Ya, masih mau tutup sabat. Oke, lanjut, silakan. Iya. Iya, host ya, sorry. Iya. Tadi aku tolak diundang, aku masih mau ibadah. Hanya nyimak aja. Iya. Nah, ini ada Advent. Adakah Yesus kemudian berkata memberikan aturan main kepada non-Yahudi pada saat Yesus hidup? Tak ada. Jadi Advent ini dari mana? Allahu Akbar. Oke, ada lagi? Ada Edis TV di bawah Bang Juma. Ya udah, kalau dia mau naik diskusi baik-baik silakan. Edis mau naik Bang Juma. Ya, yang penting jangan menghujat, jangan menista, jangan kesurupan, jangan tipu-tipu. Selamat sudah kabur. Iya, kamu puasa ya? Sudah kabur Edis. Ya sama Berto ya, Berto silakan. Iya, sore. Oke, selamat sore Bang Suma. Abang Gadek. Iya, gimana sore juga. Iya baik. Oh, sore. Iya. Bang Suma hari ini. Iya benar. Apa artinya puasa, Bang? Ya, bahasa. Coba jelaskan apa arti dan fungsi puasa itu apa? Puasa itu menahan hawa nafsu. Hah? Apa? Oke, lanjut. Puasa dalam bahasa Arab disebut asyam atau as-saum yang berarti menahan. Yesus berpuasa, Kristen nggak berpuasa. Kenapa Kristen tidak mencontoh Yesus? Saya tanya Anda jangan masuk. Kenapa takut ditanya? Yesus berpuasa, umat Islam berpuasa, Kristen tidak berpuasa. Tapi saya tanya kamu, apa fungsi puasa begitu? Puasa itu sunat hati, menahan diri. Puasa itu sunat hati, sunat kulub, semuanya disunat. Yang tadinya bebas menjadi tidak boleh. Makanya puasa itu artinya menahan. Asyam atau as-saum itu maknanya menahan dengan
bertujuan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan rasa takwa, meningkatkan kesadaran spiritual, memberikan keberkahan dalam hidup, memberikan pengajaran-pengajaran, membimbing orang-orang yang masih sakit jiwanya, sakit rohaninya, menuju kepada jalan yang betul. Itu tujuan puasa. Nah, Yesus berpuasa juga melakukan hal yang seperti dilakukan oleh umat Islam. Bahkan Yesus mewajibkan pengikutnya untuk berpuasa. Alhamdulillah saya puasa. Alhamdulillah saya puasa, makanya saya tapi keluarkan kata-kata yang tidak baik di umatnya begitu. Gimana konsepnya itu? Mana kata-kata yang tidak baik yang mana yang saya ucapkan? Kata-katamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu. Islam itu puasa. Yesus juga puasa. Malah Yesus mewajibkan pengikutnya untuk puasa. Kenapa Karisteng puasu? Ayo. Yesus puasa, umat Islam puasa, Kristen tidak puasa. Ayo. Sedangkan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengaku Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus puasa. Kenapa kalian puasin? Ayo. Kapan kalian bisa disebut sebagai pengikut? Kalian itu pengikut palsu. Pengikut Yesus itu yang ngikut Yesus. Pengikut Prabowo ya ikut Prabowo. Oh, enggak ngikut Yesus kok ngaku-ngaku pengikut. Itu namanya serigala berbulu jangkrik. Kalau Anda mengaku pengikut, kenapa Anda ikut Yesus berpuasa? Kalau puasa mendapat apa, Bang? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Kalau kemudian Yesus berpuasa, kenapa kalian tidak berpuasa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim. Ya, jangan bedakan ke saya. Puasanya Yesus loh. Ngapain ikut ke puasanya Islam? Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Inilah bukti. Saya lakukan. Oh, itulah bukti bahwa kalian itu bukan pengikut Yesus. Saya lakukan. Iya, kalau cuman ngomong-ngomong, kucing pun bisa meow, meow. Pertanyaan sederhananya, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Kenapa Kristen tidak melakukan apa yang Yesus lakukan? Sedangkan dalam Yohanes 14 nomor 12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus bekerja puasa. Artinya dia mempraktekkan puasa. Kenapa kalian tidak puasa? Meow. Puasa kami puasa rohani, Bang Cuma puasa rohani. Puasa kami puasa apa? Puasa kami beda dengan puasa Muslim, Bang. Kenapa jadi Muslim? Kau kan bukan pengikut Muslim, kau kan pengikut Yesus. Puasamu sama nggak dengan puasanya Yesus? Beda. Oh, beda. Beda, Bang. Karena puasa kan puasa kalau Muslim kan puasa bulan apa ini, kalau kami di mana besok lusa itu puasa. Enggak begitu. Yesus puasa 40 hari 40 malam berturut-turut. Kenapa enggak ikut? Karena kalian pengikut palsu, betul? Kalian hanya mengambil. Enggak, bang gini, enggak usah apa. Yang penting di saat kalau mau mati, kita kemana? Larinya kemana? Kalau Kristen ke neraka, kalau Islam ke surga, jelas itu.
Kalau Habis Kristen ke surga neraka. juga. Oh enggak, Yesus mengatakan Kristen ke neraka. Mau dalil? Mau dalil? Mau dalil bang? Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Jelas itu, silakan Anda baca tuh. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikannya orang neraka. Turun ke dunia, bang. Ya, Yesus turun ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Nah, itu ajaran Kristen, itu ajaran Kristen. Itulah yang dihasilkan dari pengajaran Nabi atau Kristus palsu. Sekarang kamu mengatakan Kristen itu masuk surga, sedangkan dalam dalil kitabmu Anda disebut sebagai penghuni neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen ke neraka. Gimana dong? Cuma Yesus ke surga, bang. Iya, bang. Yesus ke surga. Iya, Kristen yang kubahas ini kawan. Yohanes 13 ayat 13, bang. Iya, Yohanes Yesus 13 ayat 13. Apa Coba itu? baca Yohanes 13. Saya tidak bawa Bible, lupa saya. Apa itu, bang? Saya lagi di Ya paling tidak Tadi kau di bisa Boulevard. sebutkan apa Yohanes 13 nomor 13 apa bunyinya? Tiada kemilos indah sangsil atau apa? Coba. Jadi disingkatkan sini cuma Yesus ke surga turun sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 itu bukan Yohanes 13 nomor 3. Bukan 13 Yohanes 3. Yohanes 3 ayat Yohanes 3 nomor 13. Nah, itu baru betul. Tapi itu bohong, kawan. Bohong itu. Bohong. Tapi saya percaya, bang. Saya percaya, bang. Tapi itu bohong. Itu bohong. Nah, kalau Itu dalilnya bohong. seandainya nanti kan dibilang semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Nanti kedatangan Mengaku apa? Mesias. Mengaku apa? Tunggu dulu, tunggu. Tuhan Mengaku Yesus. apa? Mengaku apa? Nggak ada dalilnya kayak gitu. Yang Anda baca itu Matius 24 nomor 30 kan? Nggak ada kayak begitu. Jangan Bukan karang-karang ah. bukan gitu. Jangan Jadi, dikarang-karang ah. Jangan karang-karang ah. Jangan dikarang-karang. Bagus, tak bagus. Jadi dia datang nanti semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Yesus itu Tuhan nanti. Di mana itu tertulis? Jangan nipu-nipu lah, jangan ngarang bebas. Yohanes 3 nomor 13 tadi itu saja sudah nipu. Tidak ada orang yang pergi ke surga selain Yesus. Sedangkan di dalam kitab 2 Raja-Raja 11, 2 Raja-Raja 2 nomor 11, dia lebih dulu masuk ke surga. Aduh, gimana ini teman-teman? Ada nggak yang sedikit berisi ini? Coba Bang Daniel. Selamat sore Bang Daniel. Selamat sore, assalamualaikum. Oh Islam. Iya Islam. Namanya Kristen Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Laban. Pak Laban monitor. Wih, Pak Laban. Memang orang Kristen ini nekat ya. Ketika berdiskusi naik ke atas, posisi lagi di jalan juga. Coba kalau diskusi itu yang enak bos, ya Pak Liston, cari tempat yang baik, diskusi, siapkan perangkat 2. Posisi lagi di jalan ngajak diskusi. Menanyakan soal puasa. Tadi kan Bang Juma sudah menjelaskan. Di dalam Yesus juga mengajarkan yang namanya puasa. Kenapa orang Kristen tidak puasa? Sementara ada yang namanya puasa Esther. Puasa 3 hari 3 malam. Itu bukan puasa, itu latihan bunuh diri namanya. Ini coba diskusi yang inilah, yang posisi yang enak gitu. Nah mungkin ini Pak Obed nih. Pak Obed, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Rosifa. Selamat sore Bang Juma dan yang lain juga. Iya Bang, silakan Bang.
sempat tadi dengarkan yang percakapan sebelumnya Bang, bahwa yang dimaksud hukum kasih itu sebenarnya dalam Alkitab itu bukan hukum kasihnya yang bergantung kepada hukum Tauratnya. Justru hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung kepada kedua hukum kasih itu gitu Bang. Oke, bagus. Jadi artinya kesimpulan daripada maksud seluruh hukum-hukum itu dan kitab para nabi dan Taurat itu sebenarnya kedua hukum itu. Yaitu hukum kasih kepada Allah. Abang benar tadi bahwa mengasihi Allah sebenarnya menaati Dia atau mempercayai. Dan kasih kepada sesama, maksudnya ke sesama manusia. Nah, inti dalam kasih kepada sesama di sana berarti Yesus katakan begini, apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi memang kan kita tidak mungkinlah berbuat jahat kepada diri kita. Nah itu intinya sebenarnya. Nah tapi kalau item-itemnya kan banyak ya cara itu. Tetapi kalau masuk ke esensinya sebenarnya begitu. Perbuatlah apa yang orang lain ingin kau perbuat, orang lain perbuat kepadamu. Artinya apa yang ingin kau inginkan ke dirimu diperbuat orang, ya perbuat demikian. Kira-kira begitu hukum kasih kepada sesama Bang. Tapi ini sebelum masuk ke situ ya Bang Jumaya, saya baru ini lama udah pernah sebenarnya kita berbicara dulu. Abang-abangnya lagi di Medan. Selamatlah sudah melihat kota Medan. Pertama kali atau bagaimana ini Bang? Sering saya Bang ke Medan, sering. Ya? Iya, keluarga juga banyak di Medan. Siap. Saya hanya melihat itu aja bahwa bahkan dikatakan hukum Taurat itu kan sebenarnya belakangan ya. Jadi sudah ada sebelumnya, misalnya cara Allah itu memperkenalkan dirinya melalui orang-orang pilihan gitu. Jadi dia kan selalu berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi ya, dengan berbagai cara dan bentuk sebenarnya dia. Nah, hubungan sebenarnya pas yang Abang sampaikan, orang Kristen apakah dia mendapat bagian di dalam hukum Taurat? Jelas tidak. Harusnya orang Kristen itu kan orang kafir dalam pandangan Yahudi gitu. Semua yang di luar Yahudi itu kafir bagi mereka gitu. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Musa kepada orang Yahudi, tapi melihatnya harus kepada janji. Sebelumnya nenek moyang mereka yaitu Abraham 430 tahun sebelumnya diberikan janji oleh Allah begini, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi ada janji Allah di situ. Nah, bagaimana konteks mendapat bagian di dalam janji kepada Abraham? Nah, dikatakan begini, waktu itu umur Abraham udah 100 tahun, istrinya juga 90 tahun dan udah mati haid. Artinya secara logika ini tidak mungkin lagi beranak, kira-kira begitu, karena rasionalnya begitu. Tapi dikatakan dalam kitab suci, Abraham pun percaya. Hal itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Jadi rupanya kebenaran itu yang dari Allah itu nanti diperhitungkan Allah karena dia percaya kepada Allah. Nah sebenarnya begitu juga. Nah, jadi ketika dia percaya janji ini diberi, lalu dia dibenarkan Allah karena percaya, bukan karena dia udah berbuat, bukan. Abraham belum melakukan apa-apa, hanya dia mendengar janji Allah, lalu dia percaya. 430 tahun kemudian Musa membawa hukum Taurat. Persoalannya, orang Yahudi tidak satu pun sanggup melakukan ketaatan penuh, karena memang kebenaran hukum Taurat dikatakan orang yang melakukannya akan hidup. Masalahnya mereka tidak bisa sempurna. Artinya di sana baik orang di luar Yahudi yang orang kafir dan baik juga orang Yahudi yang menerima hukum Taurat, mereka itu bersalah karena hukum Taurat. Di hadapan Allah sekarang semua manusia bersalah atau berdosa. Nah itu masalahnya. Nah bagaimana lagi maksudnya kita menerima pembenaran dari Allah? Berarti harus percayalah kepada Allah tadi. Kira-kira begitu Bang Juma. Oke, baik. Saya ingin mengerucutkan materi pembahasan kita karena saya lihat saudara sedikit memahami tentang Bible. Terkait dengan pernyataan saudara kita tadi yang mengatakan semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Artinya
ketika kita berbicara hal ini, cek suara saya kedengaran nggak? Aman. Aman, Iya, Gurunda. Kedengeran Gurunda. Oke, saya kok nggak ada ya di. Iya, kok nggak ada Bang Zuma ini? Loh, iya. Loh, Bang Zuma suaranya ada tapi orangnya nggak ada. Iya, itu gimana itu? Saya turun dulu atau gimana? Iya, turun dulu aja Gurunda, kasihan YouTube-nya nggak kelihatan Gurunda nanti kan. Oke. Bang Obednya juga mana nih? Iya, Bang Obednya goib loh. Bang Obed. Bang ini. Obednya Udah. Ada Gurunda. ada. Bang Obed naik lagi. Oh, ini pasti sinyal hostnya ini ya. Enggak sih. Ya udah, sinyalnya Bang Erwin berarti, kalau nggak Bang P. Lanjut. Oke. Jadi materi kita kerucutkan, karena kalau kita berbicara segala dunia ini semua manusia sudah berdosa, itu juga tidak ada kaidahnya di dalam pengajaran para nabi, ya. Itu hanya karangan yang muncul belakangan bahwa seluruh manusia telah menjadi dosa dikarenakan Adam, di Roma 5 nomor 12, itu karangan Paulus sendiri. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai berkat, olehmu wahai Abraham semua manusia di atas muka bumi akan mendapatkan berkat. Nah, ini materinya yang bagus. Mana lawan kita tadi, mana sahabat kita, teman kita Kristen tadi mana? Iya, ini lagi dicari Bang Juma. Ini materi sangat bagus ini. Olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Namun data ini menjelaskan Tuhan berfirman, di mana nulisnya ini? Tuhan berfirman kemudian, aku Tuhan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Nah, itu kuncinya itu di situ. Di penghujung dalil, olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa orang di atas muka bumi ini mendapatkan berkat? Karena orang tersebut memberkati Abraham. Indonesia sebelum masuk Kristen, Indonesia sebelum masuk Islam, adakah pribumi kemudian memberkati Abraham? Tak ada. Berarti Nusantara pada saat itu berdasarkan Kejadian 12 nomor 3 belum mendapatkan berkat. Berdasarkan Kejadian 12:3. Di Indonesia tidak ada Islam, di Indonesia tidak ada Kristen. Menurut Kejadian 12:3, Indonesia belum mendapatkan berkat. Nah, sekarang ada dua pendatang yang akan masuk ke Nusantara. Yang pertama adalah lisan-lisan yang setiap saat membacakan pemberkatan kepada Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Maka seketika itu Indonesia tumpah ruah dengan orang-orang yang melakukan pemberkatan kepada Ibrahim alaihissalam. Maka tanah Indonesia mendapatkan berkat oleh Tuhan berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Betul? 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 Betul. Cuma ngomong-ngomong ini si Laban turunkan ini. Ini ngelapor ini. Ini Laban ini siapa? Ngelapor ini. Turunkan. Jadi ketika umat Islam yang memenuhi Indonesia, maka Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis, olehmu wahai Ibrahim semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3,
atau sebaliknya. Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak. Yang mengatakan istri Abraham, istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham, itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham, itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya, itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Ayo, silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama. Kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak, di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud, menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi, silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Ya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya. Dikik ya Bang ya. Yang sudah di tombol lagi, yang belum di follow gitu. Bang Anton di bawah aja ya. Disapa diem aja. Ya lanjut dulu Bang, cuma sambil nyari. Iya, jadi sudah jelas sekali itu ya. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas sholihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah pencipta langit dan bumi yang entitas tunggal absolut. Mereka benci, mereka kemudian menggantikannya dengan menjadi tiga dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat, mereka kemudian mengganti dengan tidak bersunat. Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kurban hewan, mereka ganti lagi dengan kurban Tuhan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa may yarghabu
an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri dan dia termasuk orang yang sesat. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hambaku berserah dirilah. Lalu kemudian Abraham alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wasa biha Ibrahim banihi wa yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton video debat antara Islam dan Kristen. Semoga untuk kaum-kaum yang menyembah selain Allah mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya, yaitu ke agama Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.